Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar senantiasa menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker bila bepergian, kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Adapun judul pembelajaran kita adalah memahami makna Quran Surah An-Nasr. Memahami makna Quran Surah An-Nasr. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah memahami makna Quran Surah An-Nasr dengan baik dan benar. Memahami Quran Surah An-Nasr dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membaca surah An-Nasr, kemudian belajar menuliskannya dan menghafalkannya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memahami Quran surah An-Nasr dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang sudah dapat memahami Quran surah An-Nasr? Nah, kalau penasaran, mari ikuti lanjutan video berikut ini. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita. Yang A, mengenal Quran Surah An-Nasr. Anak-anak sekalian, untuk dapat memahami dan mengenal seseorang, kita tentu mengetahui siapa namanya, di mana tempat tinggalnya. Yang jelas kita harus mengenal identitasnya terlebih dahulu. Demikian juga ketika kita mau memahami Quran Surah An-Nasr, kita mesti mengenal dulu identitas dari Quran Surah An-Nasr ini. Anak-anak sekalian, yang pertama, An-Nasr itu artinya pertolongan. Kemudian nama An-Nasr diambilkan dari ayat pertama Quran Surah An-Nasr itu sendiri. Quran Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Jadi Quran Surah An-Nasr merupakan salah satu dari surat terpendek di dalam Al-Quran. Selain surah Al-Kautsar dan surah Al-Asri. Quran Surah An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Ini harus dibedakan ya. Turun dan urutan. Nah, kalau urutan akan berbeda lagi. Kemudian, Quran Surah An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah.
Nah, kemudian Quran Surah An-Nasr merupakan surat yang ke-110 dalam urutan susunan Al-Quran, susunan Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kita lanjutkan yang B, mengartikan Quran Surah An-Nasr. Nah, langkah kedua bagi kita untuk memahami Quran Surah An-Nasr, kita mesti paham dulu terjemahannya. Mari kita artikan Surah An-Nasr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Nah, anak-anak sekalian, silahkan kalian ulang-ulang membaca ayat dan membaca terjemahannya. Semakin diulang, kalian akan semakin paham. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Kemudian yang C, pesan pokok surat An-Nasr. Pesan pokok Quran Surah An-Nasr. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pesan pokok yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Jadi Allah menjanjikan pertolongan kepada umat Islam dan insya Allah Islam akan mendapat kejayaan di permukaan bumi ini. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar selalu bertasbih, memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah. Kemudian memujinya, alhamdulillah, dan minta ampun kepadanya, astaghfirullah. Dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, ini anak-anak sekalian yang perlu dipahami. Ternyata ketika Allah memberikan suatu kegembiraan, kesenangan kepada kita, kita bukan disuruh untuk berpesta pora, bukan diminta untuk berhura-hura, tapi Allah meminta kita agar bertasbih, agar memujinya dan mohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat terhadap hamba-hambanya yang mau memohon taubat kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa pesan pokok Quran Surah An-Nasr. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, lalu bagaimana sikap kita setelah kita paham dengan Surah An-Nasr ini? Nah, yang penting tentu sikap kita, coba ikuti ucapan Bapak. Sikapku, aku selalu bersyukur ketika mendapatkan kegembiraan. Aku selalu bersyukur ketika mendapatkan kegembiraan. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, dari uraian kita tadi dapat kita simpulkan bahwa Quran Surah An-Nasr memiliki beberapa identitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian nama An-Nasr itu diambilkan dari ayat pertama dari surah An-Nasr itu sendiri. Kemudian surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Kemudian diturunkan setelah surat At-Taubah. Dan
Quran surah An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, anak pas sekalian, kemudian terjemahan dari surah An-Nasr tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kamu dengan memujinya dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Anak pas sekalian yang Bapak banggakan, kemudian pesan pokoknya adalah Allah menjanjikan kepada umat Islam akan memberikan kemenangan, akan memberikan kejayaan di permukaan bumi ini. Kemudian apabila kita mendapatkan suatu nikmat kegembiraan, maka semestinya kita tidak berhura-hura, tidak bersenang-senang, melainkan kita bertasbih dengan memuji dan memujinya, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dan mohon ampun kepadanya dengan mengucapkan astaghfirullah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Anak-anak kami yang kami banggakan, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Ya, silakan ditulis di buku latihannya. Kemudian setelah selesai, silakan diberikan kepada Bapak dan Ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama. Surat An-Nasr merupakan surat yang titik-titik dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, An-Nasr artinya titik-titik. Kemudian yang ketiga, surat An-Nasr terdiri atas titik-titik ayat. Kemudian yang keempat, pertolongan Allah akan titik-titik. Kemudian yang terakhir, Islam akan mendapatkan titik-titik. Nah, itulah 5 buah soal yang mesti kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan menjawabnya dengan sempurna. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang masih berwarna merah, subscribe-nya. Bagi yang sudah berwarna ungu atau berwarna abu-abu, tidak usah ditekan lagi. Semoga video ini menjadi video yang lebih banyak manfaatnya untuk orang banyak. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.